Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ngudi Heru Suyoto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Pada kesempatan hari ini saya ingin menguraikan atau ingin memaparkan tugas koneksi antar materi dari modul 1.1, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu ternyata tidak sama, kawan-kawan. Yang namanya pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu definisinya adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ternyata saya itu hanya mengutamakan transfer materi pembelajaran saja. Yang pertama itu. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Artinya saya sebagai guru itu kurang memahami karakteristik murid karena mengejar ketuntasan materi pelajaran. Yang nomor 3, saya itu sebagai guru hanya melihat nilai aspek dari kognitif saja, sedangkan aspek yang lain kurang begitu saya perhatikan. Padahal aspek pengajaran yang perlu diperhatikan ada banyak, ada 6 seperti itu ya. Yang berikutnya, jika murid sudah mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran itu sudah berhasil zaman dulu sebelum membaca modul 1.1 ini. Yang berikutnya, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau istilahnya adalah teacher center. Yang berikutnya, yang ketujuh, guru tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Seperti itu ya. Yang berikutnya, hanya meminta siswa untuk menghafal materi. Kebetulan saya sebagai guru IPA menghafal rumus, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Kurang memperhatikan aspek pembelajaran yang lain. Yang berikutnya, sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah evaluasi, terutama evaluasi tengah semester maupun evaluasi akhir semester maupun akhir tahun. Itu saya sebagai guru merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas atau nilainya kurang baik. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 di pendidikan calon guru penggerak ini tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat atau kurang tepat. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, maka pembelajaran yang saya lakukan seharusnya saya itu melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Artinya semua aspek pembelajaran itu kita gunakan. Yang nomor 2, murid itu bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek.
Yang ketiga, guru itu sifatnya sebagai fasilitator pembelajaran ya. Jadi guru itu hanya memfasilitasi siswa dalam belajar seperti itu. Yang berikutnya, yang nomor 4, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam memberikan pembelajaran kepada muridnya. Yang berikutnya, guru harus mempelajari karakteristik murid yang selama ini saya kurang bisa memahami karakteristik murid. Yang berikutnya, yang keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Sehingga dari itu yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas untuk semester besok tentunya antara lain adalah sebagai berikut, yaitu saya akan merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan juga lebih menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, bukan teacher center. Yang nomor 2, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama berpikir kritis, kreatif, komunikasi atau komunikatif, dan kolaboratif atau kolaborasi. Yang berikutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi harus menuntun. Jadi menuntun siswa agar mencapai tujuannya. Guru tidak boleh menuntut ya, menuntun ya. Yang keempat, guru itu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan siapa? Dengan siswa itu sendiri dan dengan orang tua. Mungkin apa yang saya sampaikan di refleksi modul 1.1 saya akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam guru penggerak. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.